Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak-kakak semua. Pada hari Minggu ini kita berkumpul kembali bersama-sama di ibadah Persekutuan Tarunan pada hari Minggu tanggal 3 bulan Juli 2022 ini. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyi dari kata 27, inilah hari Minggu. Mari kita bernyanyi. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Teman-teman dan kakak layan, sebelum kita ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan berkati kami, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami dari awal hingga pada akhir kami ibadah. Tuhan berkati kakak layan agar selalu sehat dan selalu penuh sukacita. Tuhan berkati kami semua dalam ibadah kami, agar kami dapat mengikuti dengan baik sampai akhir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 4 ayat 6 dan Matius 5 ayat 16 yang menyatakan, Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan selanjutnya Mazmur 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian nas pembimbing pada pagi hari ini. Ya, baik. Kita bersama-sama menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan. Sebelumnya kita bernyanyi dari PKJ 47, buatlah hatiku lapang dan bersih. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita dengar, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami terima setiap paginya. Ya Bapa, pada siang hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami dapat hari ini, siang hari ini ya Bapa, boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Kami boleh memberikan makanan rohani bagi tubuh kami untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami terima setiap harinya. Kami mengucap syukur, siapkanlah hati dan pikiran kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah juga hamba-Mu ini Bapa yang akan memberitakan firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan sampai kepada hati para adik-adik dan boleh juga menjadi berkat bagi hidup hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10-19 yang menyatakan, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah, bagi nama-Mu yang kudus, adalah dari tangan-Mu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah, Abraham, Ishak, dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati kepada mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat bergabung di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Fata. Adik-adik, kita baru saja membaca Alkitab dari 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai dengan 19. Di dalam 1 Tawarikh 29 ini mengisahkan umat Israel sebelum masa pembuangan. Umat Israel sudah 200 tahun menempati tanah Kanaan. Namun tabut perjanjian yang dibawa oleh umat Israel itu belum menemukan tempat. Bangsa Israel sudah 200 tahun hidup beranak cucu, tetapi kemah terus yang dipakai untuk pertemuan ibadahnya. Dan pada saat itu, Daudlah yang menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, ada kerinduan Daud untuk membangun bait suci. Karena bait suci telah dirontokkan ketika Yerusalem menjadi kota mati. Namun, pada saat pembangunan bait suci, Tuhan Allah tidak memilih Daud untuk membangun. Di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 6, yang ditunjuk adalah Salomo, karena Daud dinilai tidak cocok oleh Tuhan. Apa respon Daud? Daud tidak kecewa. Daud justru mengerahkan umat
untuk sama-sama membangun bait suci dan berhasil. Pembacaan siang hari ini ingin memperlihatkan kepada kita, kepada Truna, kepada kakak layan, bahwa umat Israel digugah oleh Daud untuk mengumpulkan material dalam rangka pembangunan bait Allah. Sekalipun Daud bukan yang dipilih Tuhan, bukan Daud yang membangun, tetapi ada rasa syukur dari Daud ketika ada usaha dalam menggerakkan umat untuk membangun bait suci tersebut. Adik-adik, siang hari ini kita belajar tentang diberkati untuk menjadi berkat. Kalau untuk anak-anak Allah seperti kita yang dipilih atau umat Kristiani, kita pasti nggak asing nih sama kata-kata berkat. Menurut adik-adik, apa sih berkat itu? Berkat apakah tentang duit atau tentang mobil motor yang kita punya, atau HP baru yang kita punya, atau hal-hal lain yang mungkin cukup bagi kita, yang kita bisa tinggal bilang, "Ma, apa aku mau dong." Apakah itu berkat? Ya, itu berkat juga adik-adik. Atau adik-adik berpikir berkat itu adalah kepintaran, kepandaian, kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, kemampuan untuk beradaptasi yang baik. Ya, itu juga berkat. Dan berkat sendiri menurut Google itu adalah semua pemberian dari Allah. Ketika kita diberikan sesuatu, pasti kita akan mengucapkan terima kasih dong. Ketika kita diberikan sesuatu, kita juga harus mempergunakan itu dengan baik, dengan tepat. Berkat itu tidak boleh dipendam, tetapi berkat itu harus disalurkan. Seperti air, ketika gelas diisi air, diisi terus-menerus, diberikan terus-menerus, pasti akan tumpah-tumpah. Dan ujungnya airnya akan gak berguna. Tapi kalau misalkan gelas itu diisi air dan disalurkan ke gelas-gelas lain, akan lebih berguna. Lalu apa sih Kak kaitannya sama cerita kita hari ini dari 1 Tawarik 29? Kaitannya adalah tentang berkat yang diberikan kepada bangsa Israel karena memiliki kepandaian, kepintaran, dan tidak memiliki rasa dendam. Ketika bangsa Israel sudah pernah merasakan masa-masa nenek moyang, ketika dia diuji, dia mengalami dan menerima semua perasaan tidak enak, tidak nyaman pada masa nenek moyang, tetapi dia tidak balas dendam. Dia diberikan berkat sama Tuhan untuk tidak memiliki rasa dendam. Dan kenapa sih Kak bukan Daud yang membangun, tetapi Salomo yang dipilih oleh Tuhan? Jawabannya adalah ketika Tuhan memilih, ketika pilihan Tuhan jatuh kepada Salomo, berarti Tuhan tahu apa yang dia akan rencanakan. Karena kita tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Bukan seperti manusia yang memilih, tetapi seperti Tuhan yang memilih. Dia memilih Salomo karena Salomo dilihat lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Salomo juga lebih berhikmat. Kenapa bukan Daud, Kak? Karena Daud masih bercacat. Ingat gak adik-adik? Ketika Daud merencanakan kematian suaminya Batsheba, yaitu Uria, sehingga meninggal. Karena Daud menginginkan Batsheba untuk menjadi istrinya. Itulah yang membuat kenapa Tuhan Yesus lebih memilih Salomo ketimbang Daud. Dan kenapa Salomo juga? Karena Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Ketika Salomo diminta oleh Tuhan untuk memberikan keinginannya, dia hanya menginginkan satu, untuk berilah kehikmatan kepada diriku. Adik-adik, Daud adalah salah satu tokoh besar di dalam Alkitab yang begitu mengasihi Tuhan. Ratusan pasal yang termuat di dalam penginjilan adalah bukti bahwa betapa ia sangat karib dengan Tuhan. Ia sangat dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Bukti lain betapa Daud begitu mengasihi Tuhan adalah ketika Salomo hendak membangun bait suci. Terlihat Daud dengan sukarela dan tulus mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan ini. Daud berkata, "Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni." Persembahan seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan, karena Dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mereka juga sadar betapa Ia mengasihi umat Israel dengan menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun dengan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib, hingga sampai Ia tiba ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan sudah seharusnya
mereka membalas kasih Tuhan itu dengan apa yang mereka miliki. Adik-adik, mungkin saat ini kita berpikir, aduh, saya nggak punya harta atau materi yang bisa dipersembahin untuk Tuhan. Apa ya yang bisa kita kasih buat Tuhan? Adik-adik, jangan pernah berpikir bahwa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan itu hanyalah berkaitan dengan harta atau materi atau bahkan uang. Banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Seperti tertulis, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ada di Roma 12 ayat 1. Boleh adik-adik buka? Kita dapat memberikan hidup kita untuk Tuhan. Waktu, tenaga, talenta, apapun yang kita miliki untuk kita persembahkan melalui pelayanan di gereja atau pelayanan dimanapun kita berada. Kenapa sih Kak kita harus memberi? Pertama, kita harus ingat adik-adik, kita memberi karena kita sudah memperoleh berkat. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut jemaat untuk memberikan apa yang melampaui batas mereka. Jika kita menyadari bahwa kita telah diberkati, maka kita akan memberi dengan sukacita. Ada salah satu alim mengatakan, seorang teolog mengatakan bahwa kita melihat Tuhan Allah sebagai tukang tagih, maka kita akan merasa Allah akan merampas apa yang kita miliki. Kita takut jika kita tidak memberi dan sebagainya. Tetapi jika kita melihat Sang Empunya sebagai Sang Pemberi, maka kita akan mampu membagikan berkatnya dengan sukacita. Kedua, kita memberi karena sudah memperoleh Tuhan Yesus. Jika kita perhatikan, manusia cenderung untuk memilih relasi yang timbal balik. Maksudnya apa sih Kak? Kayak kamu memberi, maka aku juga memberi. Ketika kamu ngasih sedikit, aku juga akan ngasih sedikit. Gitu. Adik-adik, jika kita berpikir timbal balik seperti ini, maka kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah melakukan segala hal bagi kita. Kita sudah memiliki kekayaan rohani dari Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan kita, anugerah keselamatan, kunci keselamatan yang telah kita terima. Seharusnya membuat kita berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang berutang. Kadang Tuhan Yesus Kristus bisa menempatkan kita untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Apa yang kita lakukan bagi orang lain, sesungguhnya kita harus merasakan bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Adik-adik, banyak sekali berkat Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya kita harus menyatakan di dalam kita, bersyukur dalam segala hal. Ada banyak kasih dan kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Dari hal-hal yang mungkin kita dapat rasakan, sampai dengan hal-hal yang tidak kita sadari bahwa kita merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka-mereka, bagi semua yang mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga jangan kita membatasi berkat Allah hanya bersifat materi saja, seperti tadi uang. Supaya kita juga jangan terjebak pada situasi di mana kedekatan kita kepada Tuhan justru hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan daging saja. Dan juga sikap yang hanya tahu meminta, namun tidak tahu mengucap syukur atas berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Adik-adik, jangan sampai juga terjebak pemahaman tentang berkat Tuhan. Kayak contoh, menganggap bahwa orang-orang yang berkecukupan atau orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang diberkati, dan orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak diberkati, sehingga berkat hanya dinilai dari segi materi aja. Adik-adik, menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat adalah melalui iman kita kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk keluar dari keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan duniawi, dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan kita. Jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan tapi orientasinya pada berkatnya, maka kita akan terjebak pada sikap yang lebih mencintai pemberian daripada sang pemberinya. Dan jika sudah seperti ini keadaannya, bagaimana kita dapat menjadi berkat kepada orang lain? Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah berkat sejati, memberikan kita perlindungan, memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera. Lalu adik-adik, pertanyaan muncul, apakah kita sudah menjadi orang yang diberkati atau justru kita adalah kutuk bagi orang-orang, atau kita membawa kesusahan, atau kita membawa penderitaan, atau bahkan kita menjadi ancaman bagi orang lain? Atau
kita memperlihatkan diri kita sebagai orang-orang yang diberkati, yakni orang-orang yang telah ditebus dari kuasa dosa, atau sejauh mana kita memperlihatkan diri sebagai berkat bagi orang lain dengan memperlihatkan pengajaran apa yang sudah kita dapat. Adik-adik, kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Yang pertama, kita bisa menjadi berkat untuk membagikan aura-aura positif, semangat juang kepada teman-teman kita. Sebagai contoh, mereka yang sedang mengalami depresi, sedang berada pada tahap yang kecewa, sedih, kita bisa menjadi berkat, kita memberikan semangat kepada dia untuk dapat terus maju, untuk dapat terus semangat, berada di samping dia, menemani dia, memberikan support, memberikan bantuan, baik dari segi moral, baik dari segi respon kita, sikap kita kepada dia. Kita juga dapat menjadi berkat dalam ilmu pengetahuan. Kita bisa memberikan, membagikan apa yang kita punya, ilmu pengetahuan, karena tidak semua orang bisa les, tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan di luar dari sekolah. Maka dari itu kita bisa menjadi saluran berkat ketika kita memberikan ilmu kita, sharing kepada teman-teman tentang apa yang mereka pelajari dan tidak menuntut balas. Berkat Tuhan, baik dalam materi maupun dalam hal rohani, adalah hal yang harus kita syukuri. Hal ini memperlihatkan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita tahu untuk bersyukur, maka kita akan tahu juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita sadar bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian daripada Tuhan, maka kita juga tahu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Kita akan tahu untuk memberi. Jika kita sadar bahwa kita hidup hanya karena kasih setia Tuhan Yesus, maka kita juga tahu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Kita pasti akan menyatakan kasih kita kepada orang lain. Demikianlah kita menjadi orang-orang yang diberkati, yang menjadi saksi-saksi Kristus atas kebesarannya, kasihnya, sehingga semua orang akan takut dengan dia dan menyatakan kasihnya kepada dunia bahwa Tuhan Yesus hadir bagi semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang murah hati, Bapa yang makasih. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh belajar ya Bapa, di mana Tuhan memilih Salomo untuk membangun bait suci. Di mana Daud memainkan perannya Bapa untuk tetap berkontribusi dalam membangun bait suci. Kiranya Bapa, kami boleh menjadi berkat. Ketika kami boleh mendapat berkat daripada-Mu ya Bapa, kami juga boleh menyalurkannya. Jadikanlah kami Bapa sebagai anak-anak-Mu untuk menyatakan kasih dan juga bukti kasih Tuhan kepada kami di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik Bruna dan kakak semua, kita memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan Pelkat PT GBID Efata dapat ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Melawai nomor rekening 1260980433558 atas nama GBID Efata, atau melalui Bank BCA Cabang Melawai nomor rekening 0700240134 atas nama GBIB Efata. Ingat adik-adik, dengan kode 9 untuk kolekte ibadah Pelkat PT. Atau adik-adik dapat juga titip dengan orang tua ya, nanti dibawa ke gereja persembahannya. Mari kita menaikkan pujian dari KMM 97 di jalan hidup yang lebar sempit.
jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menyerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawanya sinar terang. Pakailah aku, jangan berkata memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang bisa tenang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa sumber segala anugerah, kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan syukur ini berguna untuk pelayanan di gerejamu dan untuk pelayanan kepada sesama kami. Kami juga mempersembahkan Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Terimalah ungkapan syukur kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga sampai pada hari ini kami masih bisa beribadah di dalam persekutuan teruna melalui YouTube channel. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk adik-adik teruna terkasih dimanapun saat ini mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan adik-adik teruna kami, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun kehidupan mereka di tengah-tengah lingkungan. Kiranya adik-adik teruna dapat menjadi berkat melalui sikap hidup mereka di dalam keseharian mereka, baik melalui tingkah laku, perkataan, dan perbuatan mereka. Terkhususnya berkati sekolah dan pendidikan adik-adik teruna, sehingga mereka boleh memberikan prestasi akademik yang baik, yang bisa dibanggakan, dan boleh menjadi berkat untuk keluarga mereka juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan Pelkat PT di dalam kehidupan keseharian, baik di dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, keluarga, usaha, dan pendidikan yang saat ini sedang ditempuh. Kiranya Tuhan memberkati agar segala sesuatu yang boleh saat ini dijalankan oleh kami para pelayan boleh menjadi berkat juga dan tentunya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami dengan kesehatan dan kehidupan yang penuh dengan damai sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami bersatu hati juga mendoakan Pelkat Persekutuan Teruna untuk semua program kerja yang saat ini sudah dijalankan dan yang akan dijalankan ke depannya. Kiranya Tuhan Yesus berkenan dan menyertai sehingga segala program kerja yang sudah disusun bisa berjalan dengan baik tanpa kurang dengan suatu apapun. Kami menyerahkan juga ke dalam doa gereja-gerejamu di seluruh muka bumi ini, terkhususnya GPIB Efata. Berkati pendeta, majelis, para pelayan, pelkat, komisi, dan semua pihak yang senantiasa melayani ya Tuhan di GPIB Efata. Kiranya pelayanan GPIB Efata boleh menjadi berkat juga untuk kehidupan di sekitarnya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang menyertai Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran pemerintahan baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.
Mampukan pemimpin dan aparatur negara untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai bangsa Indonesia melewati setiap pergumulan, baik pergumulan menghadapi pandemi COVID yang saat ini masih ada, pergumulan dalam bidang ekonomi, pergumulan apapun itu Tuhan, semoga bangsa kami ini bisa melewatinya bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami satukan, kami sampaikan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri IHMPT di saat ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 285, Tuhankulah Gembalaku, sebagai lagu penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengakhiri IHMPT secara virtual di saat ini. Kami mengimani Tuhan Yesuslah yang bersama kami dari awal hingga kepada kesudahannya. Dan kami mau menyerahkan hidup kami semuanya sepanjang sepekan ini dan seterusnya hanya dalam lindungan Allah. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, berkat yang daripada-Mu Engkau curahkan bagi kami hari ini, esok terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.